Shalom para pemirsa dan para pendengar yang kami cintai dan jemaat yang setia kepada Yesus Kristus. Hari ini kami akan mengambil judul khotbah yaitu Datanglah kepada Yesus dan Dia akan memberikan damai dan keselamatan. Datanglah kepada Yesus, Dia akan memberikan damai dan keselamatan. Come to Lord Jesus. He will give us peace and salvation. Demikian kehidupan dalam perjalanannya sekarang ini. Problema-problema yang kita temui selalu silih berganti. Ada permusuhan, ada pertengkaran, ada yang saling menyudutkan, ada yang menanamkan kebencian. Demikian itulah yang membuat hidup menjadi tidak damai, tidak bahagia. Mari kita semua datang pada Dia, datanglah pada Yesus. Kita akan mendapatkan damai dan selamat. Come to Lord Jesus. He will give us peace and salvation. Sebelum kita melangkah dalam khotbah yang lebih mendalam, baiklah kami akan memuji Tuhan sehingga kita akan mendapatkan penerangan hati. Roh Kudus turun dalam hati kita masing-masing. Mari kita dengarkan pujian El Shaddai. Selamat mendengarkan.
sajikan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tak perlu takut, kita tak perlu susah, karena hidup itu sudah direncanakan Allah. Maka dalam hal itu kita harus bersandar pada Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, harus berani seperti itu, tidak perlu takut. Dalam sabda Yesus dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 35, Yesus adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya pada dia, tidak akan haus lagi. Itulah. Jadi datanglah kepada Yesus, karena Yesus adalah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadanya tidak akan lapar. Jadi kita akan selalu penuh, kenyang. Dan barang siapa percaya dia, tidak akan haus lagi. Itu firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 35. Kita melihat bahwa kehidupan di akhir sekarang ini, akhir zaman, di mana kejadian apa saja selalu ada, belum problem kehidupan yang ditimpa oleh manusia. Karena kemajuan zaman sehingga manusia banyak yang stres, banyak yang takut, banyak yang kebingungan. Tapi Yesus sendiri sudah menyampaikan sabdanya lewat penulis Yohanes di kitab Alkitab pasal 6 ayat 35 yang berkata, datanglah pada dia, dialah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadanya, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya dia, tidak akan haus lagi. Demikian nasihat dari Tuhan Yesus kepada kita, umatnya. Maka kalau kita sebagai umat Kristen menghadapi kehidupan yang penuh kesulitan, penuh problema, penuh kesusahan, datanglah pada dia, sujud berdoa, mintalah petunjuk dia, mintalah dia menurunkan Roh Kudus kepada kita, sehingga kita menjadi hati kita terang, sehingga kita selalu ada rasa bersyukur kepada dia. Itulah, sebagai umat Tuhan tidak boleh menggerutu, umat Tuhan tidak boleh susah, umat Tuhan tidak boleh putus asa, tapi harus berharap pada Yesus. Karena Yesus sendiri datang ke bumi, dia lahir dari seorang perawan Maria, dia lahir tidak melalui hubungan seksual, dia lahir karena Roh Kudus lewat Santa Maria, lewat perawan suci Maria, sehingga dia lahir karena utusan Tuhan, karena perintah Tuhan. Itu adalah Yesus. Yesus lahir di bumi, lahir dalam kondisi suci, dan dia mati di kayu salib. Dia mati dibunuh oleh bangsanya sendiri, orang Yahudi. Dia berbuat baik, justru malah mendapat pukulan, dibunuh. Tapi Yesus memberi maaf pada mereka. Bahkan dia setelah dibunuh 3 hari, dia bangkit hidup, disaksikan oleh orang-orang di saat itu. Di Alkitab ada tertulis, dan 3 hari hidup, selama 40 hari kemudian dia naik ke surga, terbang naik ke surga. Dan itu akan dijanjikan pada umat Kristen bahwa nanti akhir zaman atau kiamat, Yesus akan datang kembali, turun ke bumi untuk mengadili orang yang hidup dan mati, dan yang percaya dia akan hidup mewarisi kerajaan surga yang kekal. Itulah, maka datanglah pada Yesus kita untuk mendapatkan damai dan keselamatan. Come to Lord Jesus.
He will give us peace and salvation. Bahwa kehidupan sekarang yang banyak problem ekonomi. Sekarang di mana-mana banyak kesulitan mencari uang, mencari pekerjaan sulit. Di sana sini banyak pengangguran, di sana sini banyak PHK karena penyakit corona, pabrik ada yang putus kerja. Semua kena dampak corona. Itulah problem hidup. Tapi bagi anak Tuhan tidak takut menghadapi semuanya itu, karena kita punya juru selamat Yesus Kristus yang kita dambakan, yang kita harapkan, dan kita harus ikut Dia sepenuhnya. Kita tidak akan haus dan kita tidak akan lapar. Dalam Yesus selalu penuh berkah, melimpah ruah. Tidak perlu sesuk mangan opo ora penting, sesuk opo ora penting. Lihat burung-burung di udara itu, mereka tidak bekerja. Burung itu hanya mabur, mencok mabur, itu Gusti Allah ngei pangan. Kita apalagi ciptaan manusia, ciptaan Tuhan, yang manusia itu derajatnya lebih daripada binatang. Tuhan pasti memelihara kita kalau kita bersandar pada Dia. Inilah suatu anjuran oleh firman Allah. Kita tidak boleh takut menghadapi problema hidup, problem ekonomi, problem corona. Serahkan sama Tuhan. Tuhan akan menjauhkan penyakit itu dari kita. Karena kita tuh selalu didamping oleh malaikat Tuhan yang menyertai kita sehari-hari, dan kita akan jauh terhindar dari avoiding of the corona disease. Kita akan lepas karena kita percaya. Kalau kita percaya Dia tidak akan haus, kalau kita menerima, Dia akan menerima roti kehidupan, sehingga kita itu penuh berkah. Dalam Yesus penuh berkah, penuh rahmat dan keselamatan. Sekarang problema baik kesehatan, baik budaya, baik politik di sana sini, semuanya hanya ingin cari permusuhan. Di sana sini hanya mencari kebencian. Di sana sini hanya mencari, ingin menyudutkan orang. Ini tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Allah. Allah tidak mau menghendaki dunia itu penuh permusuhan, dunia itu penuh pertengkaran, dunia penuh saling menyudutkan, dunia penuh kekerasan. Apa artinya membuat nuklir sama itu kan kekerasan, hanya ingin menghancurkan manusia karena perang nuklir. Itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Maka serahkan hidup kita, kekhawatiran kita pada Tuhan. Tidak perlu perang. Perang itu untuk apa? Perang nuklir akhirnya. Lihat kota Jepang, kota Jepang, dua kota itu, Nagasaki dan Hiroshima, itu kena bom. Dampaknya gimana? Tanahnya tandus selamanya, tidak bisa ditanami. Semua mati, yang mati banyak. Itulah kekerasan. Tuhan tidak senang kekerasan. Yesus tidak senang dengan kekerasan. Yesus senangnya adalah damai, bahagia, dan saling memaafkan, saling mengasihi, mempunyai rasa rahmatin alamin kalau umat Islam. Jadi rasa damai. Itulah yang dikehendaki oleh Allah pada hidup kita. Zaman sekarang manusia hanya mementingkan peperangan, manusia hanya mementingkan pertengkaran, manusia hanya ingin menjatuhkan satu sama lain. Itu tidak dikehendaki Allah. Maka dalam surat itu, dalam Yohanes pasal 6 ayat 30, Yesus adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Maka kita kalau dalam Yesus, kita akan penuh berkah, penuh kelimpahan, tidak ada kekurangan. Kita akan penuh berkah dan penuh kelimpahan. Kalau bahasa Jawanya, aku iki roti panguripan, sopo marani aku ora bakal luwe, lan sopo percaya karo aku ora bakal ngelak. Itu sabdane Gusti Yesus wonten Yohanes pasal 6 ayat 35. Jadi yang mengatakan itu bahwa
Aku iki roti panguripan, sapa marani aku ora bakal luwe, sapa percaya karo aku ora bakal nyelak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, I am the bread of life. He who comes to me will never hungry, and he who believes in me will never thirsty. Itulah aku ini roti panguripan. Sopo marani aku, marani Yesus, memarani ajaran yang baik, yang benar, ora bakal luwe. Dan sopo percaya marani Yesus, ora bakal ngelak. Di firman Tuhan, saya tidak bisa berkata apa. Saya hanya menyampaikan sesuai dasar Alkitabiah. Jadi saya menyampaikan itu karena itu adalah firman Tuhan. Maka kalau dalam Yesus ada harapan. Tidak mungkin suatu Alkitab mengajarkan kita untuk jahat. Alkitab itu mengajarkan kita untuk damai, untuk saling memaafkan, untuk memberi kasih sayang. Tidak ada peperangan, tidak mengharapkan ada permusuhan, tidak ada hal yang kebencian. Itu tidak ada dalam Alkitab. Kamus Alkitab tidak ada. Yesus mengajarkan love your enemies, cintailah musuhmu. Love your brothers and sisters, cintailah sesama. Sehingga kita akan mengalami damai. Itulah kita ikut Yesus akan mendapatkan kehidupan. Kita tidak akan haus dan kita tidak akan lapar. Karena kebenaran ajarannya yang bisa membawa hidup kita damai dan bahagia. Itulah sebagai umat Yesus, anak-anak Tuhan, kita harus berharap selalu ingat pada Yesus setiap saat berdoa, setiap hari selalu mengingat ajarannya, membaca Alkitab. Jadi umat Kristen tidak pernah baca Alkitab itu namanya tidak baik. Harus dibiasakan membaca Alkitab setiap hari sehingga kita bisa menerima ajaran-ajaran yang baik pada hidup kita, sehingga dalam hati kita selalu ada damai, selalu ada rasa bersyukur, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada peperangan dalam hati kita. Kita selalu happy, bahagia. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan. Karena itu, dan semoga orang yang mendengarkan atau siapa saja yang mendengarkan firman ini dan mau menjalani dan percaya dia akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Terima kasih. Semoga anak-anak Tuhan yang di dalam Yesus Kristus will get peace and get salvation from Jesus Christ. Terima kasih. Kami akhiri khotbah kami dan kami akan menyanyikan lagu sebagai penutup dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.